Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Refli Harun People's Opinion. Ini saya kira mengejutkan ini, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari, dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Kalau selama ini Pak Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah, Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025, dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak. Iya benar-benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas. Tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU. Dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya. Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli dan mengatakan
Roy Suryo, Tiva, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Pradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini, buat Termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismond belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tiva belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya, lawan mereka itu benar-benar alumni Burak Sumur, Universitas Gadjah Mada, ya, dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya, ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau Termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp, kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut P2-nya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya? Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper. Kalau bahasa Jawa itu ajur-ajer, maju tatu, hancur. Ya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu, karena dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, Pak, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu bahwa pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh dibuka kepada publik, aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi ini, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini ya, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo. Kabar yang sangat menarik dan sangat mengejutkan masyarakat tentunya jika di dalam video tadi benar. Apakah Pak Jokowi akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi sendiri? Nah, mereka yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu saat ini sudah memegang atau mengantongi salinan
ijazah asli Pak Jokowi atau fotokopinya dari KPU. KPU menyerahkan salinan ijazah kepada Pak Bonatua Silalahi ya. Itu termasuk timnya Roy Suryo CS. Nah, ini sangat menarik tentunya ya. Setelah mereka ini mengantongi ijazah salinan ya yang di KPU yang untuk mendaftarkan diri sebagai presiden, setelah nanti dianalisa ternyata ijazahnya ini palsu. Ini sangat menarik, banyak sekali orang yang akan terseret pidana, yang melindungi, yang mati-matian membela. Ini tentunya seperti di video tadi ya, Pak Taufik tadi mengatakan banyak orang yang akan terseret dalam kasus ini, termasuk Jokowi sendiri ya. Ini jadi pidana tentunya seperti itu ya kawan-kawan ya. Saya sendiri juga sangat berpikir ya, kenapa laporan Pak Jokowi ini kepada Roy Suryo ini ternyata kan sudah lama banget. Dari bulan apa ya, sudah ada beberapa bulan ini, tapi kenapa status Roy Suryo dan kawan-kawan ini belum jadi tersangka ya? Menurut saya pribadi ada beberapa alasan polisi belum menetapkan Roy Suryo CS menjadi tersangka. Ini ada beberapa alasan, salah satunya yaitu polisi sangat hati-hati sekali menangani kasus ini. Karena mungkin kayak polisi juga atau penegak hukum ini tidak bodoh, ini orang-orang yang sangat cerdas ya. Dan kenapa mereka tidak buru-buru menetapkan sebagai tersangka, tidak menahan Roy Suryo CS? Padahal laporan sudah banyak sekali. Ini sangat cerdas sekali kepolisian, hingga saat ini juga belum menetapkan sebagai tersangka. Nah, apalagi baru-baru ini Pak Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah dari KPU. Nah, ternyata yang sangat menarik sekali ini ya, ijazah dari KPU, ijazah salinan Pak Jokowi tersebut ternyata mirip dengan yang diupload oleh anggota PSI Dian Sandi. Nah, hal ini dulu pernah dikatakan di beberapa media bahwa ijazah tersebut diduga palsu, dan Roy Suryo CS Rismon Sianipar mengatakan meyakini bahwa ijazah tersebut palsu. Akan tetapi banyak sekali yang menyangkal, yaitu relawan-relawan Jokowi, bahkan pembela Jokowi mengatakan, apakah Anda pernah melihat ijazah aslinya? Itu bukan ijazah aslinya. Menurut mereka seperti itu ya. Itu relawan Jokowi mengatakan seperti itu. Mereka bilang juga, relawan Jokowi, saya sudah melihat ijazah asli Jokowi. Anda bisa mengatakan ijazah Jokowi itu palsu, kata relawannya seperti itu. Akan tetapi Anda menggunakan data yang tidak valid, bukan data primer, kata relawan Jokowi bilang seperti itu. Nah, sekarang ini Roy Suryo CS sudah mendapatkan yang aslinya atau yang primernya ya, fotokopian ijazah Pak Jokowi, fotokopian dari ijazah asli Pak Jokowi. Berarti itu kan data primer ya teman-teman ya. Tentunya ini menjadi serangan balik Roy Suryo CS ya, dan kawan-kawan ini menyerang balik karena dulu dikatakan Anda akan segera menjadi tersangka dan Anda akan segera dipenjara dan menjadi terpidana, katanya seperti itu ya. Dan ini serangan balik sekarang akan dilancarkan Roy Suryo CS tentunya seperti itu, karena mereka saat ini mungkin sedang berbahagia, berbunga-bunga karena mendapatkan data primer atau salinan ijazah yang selama ini mereka cari-cari beberapa bulan dengan susah payahnya dan sangat sulit-sulit sekali. Ternyata akhirnya mereka sekarang mendapatkan ijazah yang mereka buru selama ini dengan kegigihan Pak Bonatua Silalahi ini yang benar-benar luar biasa. Beliau bisa menjebol pertahanan KPU hingga KPU pun menyerahkan salinan ijazah Pak Jokowi ya. Salinan ijazah asli Pak Jokowi ini diserahkan ke Pak Bonatua Silalahi. Ini orang kecerdasannya melebihi Roy Suryo CS, kata orang-orang mengatakan seperti itu. Ya memang ini Pak Bonatua ini memang hebat sekali ya. Orang lain beberapa bulan mengejar mencari ijazah Pak Jokowi, memburu ijazah Pak Jokowi, itu pun tidak pernah berhasil. Akan tetapi Pak Bonatua Silalahi ini baru muncul beberapa pekan saja
ini sekarang sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah asli Pak Jokowi dari KPU. Ini tentunya sangat luar biasa, dan ya ini semua juga berkat doa masyarakat, doa netizen ya, doa orang-orang yang ingin ya tahu tentang keadilan, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang jadi pembicaraan, yang jadi perdebatan selama ini di media massa, di publik juga ya, di dunia nyata juga. Itu selalu menjadi perdebatan tentang ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Ada yang menuduh palsu, ada juga yang mungkin pembela Pak Jokowi tentunya tidak mungkin akan menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Akan tapi sebaliknya, jika orang yang kontra terhadap Pak Jokowi, dan mungkin karena kita semua ini kan menggunakan logika, berpikir kita ini menggunakan logika, ini yang sangat mudah sekali, ini logika ya. Jika seseorang tidak berani menunjukkan sesuatu yang dicurigai oleh orang lain, dan hal tersebut padahal bukan aib, misalnya seperti ijazah tersebut, kenapa tidak berani menunjukkan padahal itu merupakan suatu kebanggaan? Nah, itu orang akan mengasumsikan bahwa orang tersebut ketakutan karena mempunyai barang yang tidak asli atau barang yang palsu. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya.